Sion yang ada di rumah, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh ada, kita boleh beribadah pada saat ini, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita hari lepas hari. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak akan coba yel-yel ya. Dan kakak tanya, apa kabar PT Bukit Sion? Adik-adik jawab, rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik dan kakak layan, diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyi Mars Pelkat PT. Yang semangat ya. Adik-adik dan kakak layan, mari kita menyanyi lagi sebuah lagu dari PKJ nomor 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik dan kakak layan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu. Engkau mempersatukan kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Walaupun kami masih berada atau beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi hati dan pikiran kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Engkau kiranya menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Adik-adik dan kakak layan, dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 144 bait 1, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia
Sungguh bahagia. Shalom dan selamat pagi adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna di GPB Jemaat Bukit Sion Balikpapan yang diberkati Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi yang indah ini, kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang setia dan pemelihara hidup kami. Pada minggu di pagi yang berbahagia ini, kami adik-adik dan kakak layan Pelkat PT di GPP Jemaat Bukit Sion Balikpapan akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunlah setiap kami, curahkan Roh-Mu dalam hati kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan juga kami renungkan diam dalam hati kami. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, tuntun dan mampukan hamba-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Baik, adik-adik dan kakak layan LKPT, mari berdiri dan kita membaca atau membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang keempat. Saya ulangi, kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang menyatakan, maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?
Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik sekalian dan kakak layan yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita di minggu pagi yang berbahagia ini, dan kita tadi sudah bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai landasan renungan kita pada pagi ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan tema kita memelihara hukum Allah. Adik-adik dan kakak layan yang diberkati Tuhan, berbicara masalah kitab Ulangan itu artinya hukum yang kedua. Yang pertama di kitab Keluaran, di situ sudah ada penyampaian dalam surat Musa tentang bagaimana umat Israel pada waktu itu untuk mentaati dan memelihara hukum Tuhan. Lalu kemudian di kitab Ulangan diulangi kembali. Artinya Allah mempercayakan seorang abdi Tuhan, yaitu Musa, untuk kembali mengingatkan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, dalam rangka mereka mentaati hukum Allah ketika mereka sementara dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian. Adik-adik sekalian dan kakak layan yang dikasihi Tuhan, saya mencoba untuk membagi pemahaman-pemahaman dari ayat ke ayat dalam bacaan kita berdasarkan kitab Ulangan pasal 4 ini, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita melihat itu ayat 1 dan 2, bagaimana Musa menasihati bangsa Israel untuk tekun atau lebih tekun dan setia untuk melakukan perintah Tuhan atau hukum-hukum Allah, agar bangsa ini sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka dilayakkan untuk mencapai atau memasuki tanah perjanjian Kanaan. Nah demikian sebagai syarat utama
atau syarat yang mutlak yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan supaya mereka layak untuk memasuki tanah perjanjian. Hukum atau perintah Tuhan itu sesuatu yang bisa mengatur, menata, dan mengelola kehidupan umat Tuhan. Artinya tidak bisa mereka semaunya saja atau apa maunya mereka yang mereka lakukan, tetapi mereka harus tertuntun dan terarah pada firman Tuhan sebagai penuntun mereka, karena hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel melalui Musa yang mengingatkan mereka itu adalah hukum-hukum yang mengandung kebenaran, supaya mereka diatur dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Dan tentunya ketika Tuhan menurunkan hukumnya untuk ditaati oleh umatnya, maka Tuhan juga akan senantiasa memberkati. Sehingga umat itu, umat Israel dan semua orang percaya itu yang mentaati hukum Allah akan selalu menjadi cerminan, dan dalam hidup mereka dapat merasakan berkat dan mereka mengalami damai dan sejahtera daripada Tuhan. Untuk bagian yang kedua di ayat 3 dan 4, adik-adik dan kakak wayang diberkati Tuhan, Tuhan juga menyatakan melalui Musa bahwa umat Tuhan atau bangsa Israel pada waktu itu jangan sampai mereka ikut-ikutan menyembah kepada dewa. Ini ada namanya dewa Baal Peor yang pada saat itu disembah oleh orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini diwaspadai, diingatkan kepada umat Israel, umat Tuhan, umat pilihan Allah, agar mereka jangan menyembah kepada Baal Peor. Itu adalah ilah-ilah atau semacam satu dewa-dewa yang mereka sembah. Dan bahkan juga ada di antara umat Israel yang sudah sempat ikut-ikutan menyembah itu. Nah, di dalam bagian ini, dalam ayat 3 dan 4 itu ditegaskan bahwa mereka yang menyembah kepada dewa atau Baal Peor ini, mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Betapa menakutkan. Tuhan memusnahkan, menghilangkan atau membunuh orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa lain, Baal Peor, di dalam catatan firman Tuhan. Nah, ini disampaikan kepada umat Tuhan melalui Musa. Engkau melihat bahwa Tuhan sudah memusnahkan mereka yang menyembah kepada dewa-dewa, Baal Peor. Nah, ini Tuhan melakukan hal demikian karena Tuhan tidak mau melihat orang-orang yang justru menyembah kepada dewa-dewa lain. Maka Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu, dan janganlah ada padaku ilah lain di hadapanku. Menyembah kepada dewa-dewa. Ini ditegaskan dalam ayat 3 dan 4. Dan juga dikatakan bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan akan tetap diberikan kesejahteraan, kehidupan yang langgeng, atau kehidupan yang panjang, umur panjang yang harus dicapai. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan yang begitu luar biasa kalau kita setia dan tidak ikut-ikutan menyembah kepada dewa-dewa lain. Selanjutnya di ayat 5 dan 6, dengan mentaati hukum-hukum Tuhan sebagai cerminan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini persoalan ini ketika mereka nanti sampai di tanah Palestina, di Kanaan, maka Tuhan sangat mengharapkan dan melalui Musa menasihati bangsa Israel supaya ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka ini atau umat Tuhan sebagai teladan akan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bangsa-bangsa lain sebagai cerminan. Nah, ini yang Tuhan inginkan kepada umat Tuhan, karena Tuhan punya tujuan dan maksud yang baik supaya umat pilihannya itu mereka hadir di setiap bangsa dan akan senantiasa berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Maka diharapkan umat Tuhan ini atau bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, mereka benar-benar menjadi teladan
atau sebagai terang dan garam di sekeliling mereka, supaya bangsa lain dapat melihat, oh inilah anak-anak Tuhan yang setia dan memelihara hukum Allah. Selanjutnya di ayat 7 dan 8, hukum Tuhan adalah hukum yang adil. Jadi saya sudah katakan dari awal tadi bahwa Allah memberikan hukum dan aturan bagi umatnya itu tentunya mengandung arti yang sangat positif. Nah demikian kalau adik-adik sekalian, kalau kita misalnya di sekolah itu ada namanya aturan-aturan yang berlaku, atau di setiap instansi atau lembaga-lembaga itu yang namanya ada tata tertib. Semua itu ada gunanya. Di sekolah, dimanapun kita ada, di gereja pun juga itu ada namanya aturan-aturan yang berlaku. Aturan itu maksudnya tujuannya adalah untuk menata kita supaya kita itu hidup tertib, terbangun dengan tertata dan dikelola dengan baik, supaya hidup ini tidak berjalan begitu saja, artinya sesuai dengan kemauan kita, tidak ada. Demikian dalam skala bangsa kita, ada undang-undang dasar, ada peraturan-peraturan, hukum-hukum yang diberlakukan, itu semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Tidak asal dibuat begitu saja. Namun ya kebanyakan apa yang sudah dibangun dan dibuat itu dilanggar sendiri. Akhirnya pelanggaran itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah begitu juga lebih penting daripada firman Tuhan. Sejak awal sudah disampaikan kepada umat Tuhan dalam bacaan ini yang terungkap di ayat 7 dan 8. Ya, hukum Allah itu hukum yang baik dan adil adanya. Itu rancangan Tuhan, tidak mungkin rancangannya membinasakan kita, tetapi rancangan yang begitu indah. Makanya taatilah hukum-hukum Allah itu yang diberikan dengan setia. Ya, dengan setia. Memang kalau kita setia melakukan dan mentaati firman Tuhan itu memang ada banyak hal yang kita hadapi. Begitu luar biasa tantangan yang ada pada kita. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap melakukan, karena firman Tuhan katakan dengan setia. Ya, penuh tanggung jawab. Bagaimana kita dimampukan dengan setia. Dan jangan kita mencoba untuk mengandalkan kekuatan kita atau kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi ketika Tuhan menyatakan itu semua, maka dengan sendirinya Tuhan akan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk taat kepada firman Tuhan atau hukum-hukum Allah dengan setia. Bagaimana caranya? Kita berdoa. Karena ini sudah janji Tuhan. Ya, dia sudah berjanji, taatilah hukum-hukum dengan setia itu. Baik orang Israel maupun kita sekarang sebagai adik-adik dan kakak layan, bahkan semua dalam persekutuan gereja umat Tuhan dalam gereja IPIB. Mari semua kita lakukan itu. Karena hanya itulah yang mau kita harapkan. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau kita hidup dengan tenteram, semua harapan masa depan akan tercapai. Akan Tuhan nyatakan buat kita satu hal, taatilah dan tekun memelihara firman Tuhan dengan setia. Ayat 9, hati-hati jangan sampai kita melupakan hukum Tuhan. Adik-adik sekalian, perlu ada penekanan buat kita ditegaskan bahwa apa yang dimaksudkan firman Tuhan di ayat yang ke-9 itu kita berhati-hati dan berjaga-jaga, waspada. Karena kalau zaman saat ini yang namanya istilahnya zaman 4.0 atau 4.0, zaman perkembangan teknologi digital yang saat ini sedang kita hadapi, sedang berjalan. Bagaimana kecanggihan digital sekarang yang kadangkala mempengaruhi kehidupan kita, pada khususnya di usia-usia taruna. Kita melihat dan percaya bahwa usia taruna adalah termasuk usia-usia yang menguasai teknologi digital. Tetapi kepada kita semua diingatkan jangan sampai menyalahgunakan itu.
sehingga terlena, terpengaruh dengan hal-hal demikian, konten-konten yang ada di situ, kita kadang-kadang sudah terlena dan sudah melupakan Tuhan. Nah, ini penting. Semua itu kecanggihan alat teknologi digital itu karena Tuhan memberikan. Tapi mari kita syukuri itu dan menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik, supaya itu bersama dengan itu kita boleh melakukannya dan memakainya, memanfaatkannya demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Itu ada sekalian yang penting. Dan itu juga sangat menopang dan menunjang untuk kelengkapan pengetahuan adik-adik dalam studi. Ya kan? Kita gunakan tapi jangan menyalahgunakan. Ya. Manfaatkan alat teknologi digital yang ada sekarang, tapi gunakanlah dengan baik. Itu pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dan pakai sesuai dengan sasarannya dan sesuai dengan tujuannya yang baik. Sehingga dengan demikian kita bisa boleh melakukannya bersama dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Ayat 10 dan sampai 13, hukum Tuhan itu ditulis pada 2 loh batu. Ya, jadi kepada Musa diberikan hukum itu di dalam 2 loh batu sebagai hukum Taurat, hukum Allah, supaya itu menjadi hukum yang tertulis, yang selalu dilihat dan selalu dibaca oleh orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, supaya mereka melihat, membaca dan mentaati sekaligus apa yang dituliskan dalam hukum itu melalui 2 loh batu, supaya itu menjadi peringatan dan selalu dilakukan. Nah, ada sekalian kakak layan PLKPT yang diberkati Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar firman Tuhan. Nah, ini ada firman Tuhan Alkitab menjadi dasar kita. Namun tidak hanya kita baca, tetapi kita baca dan kita hayati dan kita camkan, kita simpan dalam loh hati kita. Ya, kita ingat dan kita percaya, memahami dan mengerti, lalu kita mentaati dengan baik. Firman Tuhan dalam Alkitab tidak semata-mata atau sekadar kita baca atau mungkin menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi adik-adik sekalian, kita baca dan mohon pertolongan Tuhan, kita diberikan hikmat untuk memahami, mengerti bagaimana kita mentaati firman Tuhan dengan setia. Makanya itulah fungsinya kita berdoa. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan adik-adik, kita berdoa. Yakin, ya, adik-adik dan kakak layan pasti akan Tuhan dengarkan doa kita, siapapun kita. Yang penting dengan rendah hati dan tulus, kita mau bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan hikmatnya. Dia akan memberikan itu semua, pengertian dalam hati kita, untuk membaca, mengerti, dan dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Nah, dengan demikian, dari firman Tuhan yang diuraikan ini, kesimpulannya adalah masa depan adik-adik adalah di tangan Tuhan. Bukan di tangan orang tua, bukan di tangan gereja, itu hanya sebagai sarana. Orang tua, sarana sebagai orang yang mendidik kita. Melalui gereja ada kakak layan, atau dalam persekutuan yang ada di gereja, sarana untuk kita mengabdi dan bersekutu dengan Tuhan. Tapi masa depan itu, catatan firman Tuhan menegaskan buat kita semua, adik-adik sekalian kakak layan, taatilah firman Tuhan dan setia, hukum-hukum Allah, yang mengandung tuntunan untuk memberikan kita menjadi orang yang baik. Hukum Tuhan isinya adalah hukum yang membawa kebaikan, kesejahteraan buat kita. Nah, oleh karena itu, yang penting di sini adalah kalau kita mau setia dengan firman Tuhan, mentaatinya, walaupun banyak tantangan, tetapi percaya Tuhan memampukan kita, maka semua masa depan anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, pasti menjadi harapan generasi bangsa, gereja, dan kebanggaan orang tua dan keluarga. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, adik-adik dan kakak layan diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi yang mempunyai pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, Kepala Gereja. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus pada pagi yang indah ini, dalam suasana sukacita yang kami peroleh oleh karena pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami kembali untuk taat dan setia memelihara hukum-hukum Allah, yaitu firman-Mu. Karena kami sebagai adik-adik teruna bersama dengan kakak layan yang ada, kami adalah harapan akan generasi masa depan bangsa dan negara, dan juga sebagai kebanggaan dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu itu boleh menguatkan kami, dan hanya firman Tuhan sebagai andalan dan sandaran hidup kami untuk meraih segala cita-cita dan harapan kami di masa depan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami sebagai persekutuan PRKPT yang ada di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, baik kami sebagai anak layan, kakak layan, dan juga pengurus yang ada, kami selalu dan senantiasa menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan juga yang mengutus kami sebagai bagian pelayanan di jemaat ini, dan biarlah semua Tuhan kami boleh lakukannya dengan terang kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berikan hikmat kepada kami semua Tuhan, dan juga kekuatan kesehatan agar kami selalu siap dan penuh dengan ketulusan hati kami untuk menjalankan tugas panggilan kami dalam kegiatan persekutuan PLKPT bersama dengan kami para kakak layan dan pengurus-pengurus semua. Kami mohon dan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, kami doakan juga Tuhan untuk kami sebagai anak-anak, adik-adik teruna dalam meraih seluruh cita-cita kami, dalam studi kami Tuhan. Walaupun kami saat ini masih dalam belajar secara online dari rumah-rumah, tetapi ya Tuhan, kami mohon agar semua ini boleh kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan hikmat-Mu kepada kami masing-masing, agar dengan penuh kami boleh menerima setiap mata pelajaran yang diberikan kepada kami melalui guru-guru kami Tuhan. Bapa, berikan kesehatan kepada kami, juga kekuatan dalam tubuh jasmani kami, dan teristimewa iman rohani kami Bapa. Kami doakan juga Tuhan untuk orang-orang tua kami, Bapak Ibu kami Tuhan, Oma Opa kami dalam kebersamaan kami, kakak-kakak dan adik-adik kami, dan semua kami dalam keluarga. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka yang ada, dan kami juga boleh terpelihara dan dibina, diayomi oleh orang tua kami yang terkasih, saudara-saudara kami, kakak kami Tuhan, sehingga kami boleh terbentuk dalam iman kami dan juga dalam pengenalan kami kepada Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga, kami doakan juga Tuhan untuk semua rencana kami ke depan, baik dalam rencana kami di keluarga maupun dalam gereja ini. Tuhan berkati dan tuntun kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami doakan juga Tuhan untuk orang-orang yang lemah, yang sakit pada saat ini dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, dan juga Tuhan dalam mengalami pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan hingga saat ini, kami doakan senantiasa bagi satuan tugas yang pemerintah tugaskan, percayakan secara nasional, bahkan di setiap daerah dan wilayah. Tuhan berikan kekuatan hikmat untuk semua melakukan, khususnya dalam tahapan vaksinasi
dan boleh selesai dengan baik dan terkendali. Berkati juga pemerintah kami Tuhan di dalam bangsa ini, dari presiden, wakil, dan kabinet, dan semua sampai ke daerah. Tuhan nyatakan hikmat-Mu agar pemerintah kami boleh diberikan kekuatan hikmat untuk membangun bangsa ini dengan baik dan sejahtera. Berkati semua kami juga Tuhan sebagai masyarakat dalam masing-masing kehidupan kami. Kami sebagai masyarakat yang taat kepada hukum, baik hukum firman Allah maupun juga hukum di dalam tanah air kami. Bapa, kami doakan juga Tuhan jika ada di antara kami, bahkan saudara kami yang dalam duka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar mereka terhibur oleh karena nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam Kristus Yesus kami telah diberikan kemenangan yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dalam Yesus kami punya pengharapan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami doakan setiap keluarga kami yang jauh dimanapun saat ini berada. Tuhan, tuntun dan sertai mereka dengan kuasa-Mu, agar kami semua bersama-sama mengalami kekuatan dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Allah untuk setiap kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami juga bersyukur jika ada di antara kami, baik adik-adik, teruna maupun juga lain, jika ada yang berulang tahun, Tuhan berkati. Dan kami bersyukur bahwa dengan tuntunan Tuhan, kami boleh mencapai usia bertambah 1 tahun lagi. Dan semua syukur ini kami hanya naikkan kepada Bapa di surga. Berkati juga Tuhan dalam keseluruhan pelayanan kami di GKIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, baik kami sebagai para presbiter, juga unit-unit misioner, di dalamnya juga ada PLKPT. Tuhan berkati kami semua, agar kebersamaan kami boleh melakukannya dengan baik, melalui pelayanan kami sebagai terang di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bermasyarakat. Tuhan, inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan dalam doa kami menaikkan pujian dan syukur dan segala permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. You are the one that love the King. One with in glory, in grace, now we fill you, Lord God. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want to run without much. So Jesus, you are given now. Sin was great, your love was greater. What could we say about us now?
Adik-adik dan kakak layan sekarang tiba. Kita akan memberikan persembahan, dan seperti biasa persembahan adik-adik masukkan ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT, nama dan dari sektor berapa. Kemudian bisa adik-adik titipkan ke orang tua atau ke koordinator sektor masing-masing sektor dan akan disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik dan kakak layan diundang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikanlah persembahan syukur kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik dan kakak layan. Shalom, selamat pagi adik-adik bersama kakak layan Persekutuan Teruna Jemaat GPG Christian Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Apa berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Dan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Kami menyampaikan terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang sudah boleh mengambil bagian di dalam ibadah kita, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman kita di dalam ibadah hari ini, yaitu Bapak Pendeta Martin Palondongan yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan, dan juga adik-adik sudah boleh mendengarkan dan merenungkannya. Dan kiranya firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman bagi adik-adik teruna-teruna Kristen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kak Vera sebagai liturgos di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Vera di dalam kehidupan bersama keluarga, dan tentunya di dalam pelayanan Kak Vera di Pelkat PT. Nah adik-adik, kami juga mau menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman di HMPT kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya. Adik-adik, karena kita masih menghadapi COVID-19 dan pemerintah selalu menyampaikan untuk kita taat dengan prokes, jadi kakak layan tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada adik-adik untuk menaati prokes yang ada, yaitu ada 5 adik-adik. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir yang kelima adalah mengurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah yang boleh Kak Nela sampaikan di dalam warta Pelkat kita pada ibadah hari ini. Terima kasih adik-adik dan kakak layan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan kakak layan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi ini, dan biarlah kita terus melangkah dengan penuh kekuatan iman, pengharapan kepada Kristus, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dan kakak layan dengar. Mari berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi. Nomor 2, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam kitab. Kasih Tuhan bersungguh besar.
kasih-Nya padaku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.